Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Uswa dengan akhiran NIM 16. Di sini saya akan memenuhi tugas tafsir tarbawi, yaitu materi kelima tentang Quran surat Yusuf ayat 23 sampai ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون, yang artinya perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung." Ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Yang artinya, yaitu sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya, yaitu Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim. Yang artinya, keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik bajunya, yaitu Yusuf, dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih?" Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Dia Yusuf berkata, "Dia yang menggoda diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika bajunya koyak di bagian depan, perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas shadiqin. Jika bajunya koyak di bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Maka ketika melihat bajunya Yusuf koyak di bagian belakang, dia suami perempuan itu berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, wahai kaum wanita. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan wahai istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari Quran surat Yusuf ayat 23 sampai ayat 29. Jadi,
Dari ayat 23, ayat ini menjelaskan ketika istri Al-Aziz menggoda Nabi Yusuf di dalam rumah dan menutup pintu-pintu agar tidak diketahui orang lain. Nabi Yusuf menolak ajakan tersebut dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini tidak berkaitan dengan peristiwa khusus pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi diturunkan sebagai kisah teladan agar manusia menjaga kehormatan diri dan menjauhi perbuatan maksiat. Ayat 24, ayat ini menerangkan bahwa istri Al-Aziz benar-benar menginginkan Nabi Yusuf, sedangkan Nabi Yusuf tetap menjaga dirinya karena mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga Nabi Yusuf dari perbuatan buruk dan dosa. Ayat ini bertujuan memberikan pelajaran bahwa orang yang ikhlas dan beriman akan mendapat perlindungan dari Allah ketika menghadapi cobaan atau godaan. Ayat yang ke-25 yaitu menceritakan bahwa Nabi Yusuf ini berusaha lari menuju pintu untuk menghindari godaan tersebut. Lalu baju beliau ditarik hingga robek oleh istri Al-Aziz. Setelah itu, mereka bertemu suami wanita tersebut di depan pintu. Ayat ini diturunkan untuk menunjukkan bahwa orang yang menjaga dirinya dari dosa akan berusaha menjauhi sumber maksiat dan bukan mendekatinya. Ayat ke-26 yaitu pada ayat ini istri Al-Aziz menuduh Nabi Yusuf yang menggoda dirinya. Kemudian seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan cara untuk mengetahui siapa yang benar melalui keadaan baju Nabi Yusuf. Ayat ini mengandung pelajaran bahwa dalam menyelesaikan masalah harus menggunakan bukti dan keadilan, bukan hanya tuduhan semata. Ayat ke-27 yaitu menjelaskan bahwa jika baju Nabi Yusuf robek di bagian depan, maka Nabi Yusuf dianggap bersalah. Tetapi jika robek di bagian belakang, maka istri Al-Aziz yang berdusta. Ayat ini menjadi pelajaran bahwa kebenaran dapat diketahui melalui tanda dan bukti yang jelas. Allah menunjukkan jalan untuk membela orang yang benar. Kemudian ayat ke-28 yaitu ketika diketahui bahwa baju Nabi Yusuf robek di bagian belakang, Al-Aziz menyadari bahwa istrinya yang bersalah. Ia mengatakan bahwa tipu daya perempuan itu sangat besar. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa kebohongan pada akhirnya akan terbongkar dan kebenaran akan tampak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ayat terakhir itu berisi tentang perintah Al-Aziz kepada Nabi Yusuf agar melupakan kejadian tersebut dan meminta istrinya memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Ayat ini diturunkan sebagai pelajaran bahwa setiap kesalahan harus diakui dan diikuti dengan permohonan ampun serta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya yaitu poin-poin pendidikan yang terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 23 sampai ayat 29. Jadi yang pertama itu ada pendidikan akhlak. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga akhlak dan kehormatan diri. Nabi Yusuf menolak ajakan berbuat maksiat walaupun godaan tersebut datang dari seorang wanita bangsawan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sikap Nabi Yusuf menunjukkan bahwa seorang mukmin harus mampu menjaga diri dari perbuatan dosa dalam keadaan apapun. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan kejujuran. Nabi Yusuf berkata jujur dan tidak menyembunyikan kebenaran walaupun dirinya difitnah. Sikap jujur sangat penting dimiliki agar tercipta kehidupan yang baik dan penuh kepercayaan. Kemudian ada pendidikan keimanan. Nabi Yusuf selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi godaan. Beliau berkata bahwa berlindung kepada Allah adalah jalan terbaik untuk menghindari dosa. Dari sini dapat dipahami bahwa keimanan yang kuat dapat menjadi pelindung manusia dari perbuatan yang buruk. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah itu selalu melihat dan mengetahui segala perbuatan manusia, walaupun tidak ada orang lain yang mengetahui suatu perbuatan. Allah tetap Maha mengetahui. Karena itu, manusia harus selalu menjaga perilakunya. Selanjutnya ada pendidikan kesabaran. Dalam kisah ini, Nabi Yusuf menghadapi ujian yang berat, yaitu godaan, fitnah, dan tuduhan yang tidak benar. Namun beliau tetap sabar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan.
Sikap sabar tersebut menunjukkan bahwa orang yang beriman harus mampu menahan diri ketika menghadapi masalah. Kesabaran Nabi Yusuf akhirnya membawa kebaikan. Allah membela dan menunjukkan bahwa Nabi Yusuf berada di pihak yang benar. Hal ini mengajarkan bahwa kesabaran akan membawa pertolongan dan kemuliaan. Mungkin hanya itu materi kelima yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.